Dan aku Putra. Ini cerita kami, Jellyfood. Kerjaan ini udah selesai. Sekarang yang ini. Put, kalau kerjaan yang tadi udah selesai, aku mau lihat ya. Ya ampun Put, ngapain pakai kacamata hitam lagi kerja gini? Kamu sehat kan? Li, semalam aku tuh gak bisa tidur. Gelisah banget. Lihat nih mataku. Jadi malu kan dilihat orang-orang. Put, kamu mikirin apaan semalaman? Itu matanya udah kayak panda loh. Sorry, aku gak maksud ketawain. Tapi kamu lucu sih. Kemarin aku habis video call sama ibu. Terus ibu nanya kapan aku nikah. Aku bingung jawabnya, Li. Bingung kenapa, Put? Bukannya gampang ya? Tinggal jawab aja kapan. Li, selain aku belum punya calonnya, aku gak tahu udah siap apa belum secara mental buat nikah. Terus nanti kalau aku nikah, aku takut gak bisa ngumpul sama teman-teman aku lagi, Li. Atau nanti setelah nikah, aku gak bisa capai target di kerjaan. Gimana? Asli aku pusing banget, Li. Put, tenang, ngomongnya pelan-pelan aja. Gak usah panik gitu. Ini kamu tuh udah overthinking. Kita cari solusinya bareng-bareng ya. Overthinking? Maksud kamu aku lebay? Bukan. Kamu sekarang berpikir terlalu banyak tentang sesuatu dengan cara yang salah dan merasa gak aman dengan kehidupan. Itu yang namanya overthinking. Biasanya mikirin kerjaan, hubungan sama teman, sama pasangan, sama orang tua. Juga kerjaan ya kayak kamu sekarang ini. Li, jangan bilang aku harus ke dokter. Aku makin kepikiran lagi nih. Nah ini nih, belum apa-apa udah dipikirin yang negatifnya. Emang kenapa kalau harus ke dokter? Kalau di sana kamu bisa dapat bantuan yang tepat, gak masalah. Tapi sebelum ke dokter, coba deh kamu hindari overthinking sendiri dulu. Caranya? Coba alihkan perhatian kamu dengan melakukan hobi yang menenangkan. Terus sambil latihan pernafasan. Nah, kalau punya aromaterapi bisa tuh dihirup supaya rileks. Dan coba berpikir hal-hal yang positif aja. Terus solusi dari pertanyaan ibuku yang nanya kapan kawin gimana? Bilang aja ke ibu kamu, Put. Kalau nggak hari Sabtu, ya Minggu. Tapi tanggalnya belum tahu. Halo sahabat liputan6.com dan balik lagi bareng sama saya Ratu Sria Sumirat di Healthy Monday. Seperti biasa di hari Senin ini kita akan membicarakan tentang banyak sekali tema kesehatan, tapi untuk hari ini khusus mengenai kesehatan jantung. Lebih tepatnya sayangi jantung untuk hidup lebih berkualitas. Nah buat sahabat liputan6.com pastinya ini juga menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat karena memang kesehatan jantung sudah harus diperhatikan sejak dini. Nah untuk ngobrol-ngobrol ini tentunya saya juga nggak akan sendiri, saya juga mengundang 3 orang dokter yang akan menemani kita selama live streaming ini. Mari langsung kita perkenalkan saja. Yang pertama ada Dr. Kabul Priyantoro, SPJPK, FIHA Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Konsultan Kardiologi Intervensi RSIMC Cikarang. Halo Dr. Kabul, bagaimana kabarnya? Baik, dokter. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Selanjutnya ada Dr. Aaron Husing, SPJPK, FIHA Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Konsultan Kardiologi, Intervensi RSIMC Tangerang. Halo Dr. Aaron juga, bagaimana kabarnya dokter? Selamat sore, kabar baik. Selamat sore. Dan last but not least, ada Dr. Didi Kurniadi, SPPD KKV Finasim Pica, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Kardiovaskular RSIMC Pulau Mas. Halo Dr. Didi, bagaimana kabarnya?
Ya, baik. Selamat sore, Mbak Ratu. Selamat sore. Wah, saya ditemani oleh 3 dokter ganteng nih untuk hari ini yang tiga-tiganya akan menjelaskan tentang kesehatan jantung. Namun sebelum kita memulai live kita hari ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa Healthy Monday ini merupakan persembahan dari liputan6.com dengan IMC Healthcare dan dilangsungkan sesuai protokol kesehatan yang ada. Kalau begitu, mari kita langsung saja kepada pembahasan kita yang pertama, langsung kepada Dokter Didi ya. Untuk pertama kali ini kita akan langsung tanyakan, Dokter Didi. Halo. Ya, halo. Baik, Dokter Didi. Nah, dokter, saya ingin tahu nih, bagaimana sebenarnya kerja jantung dalam tubuh kita untuk memulai pembicaraan kita hari ini? Ya, jadi mungkin jantung itu adalah suatu organ yang sangat vital ya, karena dia bekerja untuk memompa darah agar darah itu beredar pada sirkulasi ke seluruh organ-organ yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita membayangkan suatu mesin ya, mungkin jantung itu layak diibaratkan seperti suatu mesin pompa yang akan memompa darah ya. Nah, kalau di dalam mesin mungkin dia adalah bahan bakar ya, darah itu isinya adalah bahan bakar karena dia mengandung oksigen dan berbagai zat aktif lain yang dibutuhkan untuk kehidupan sel-sel dan organ-organ di seluruh tubuh kita, mulai dari kepala ya, dari rambut, otak sampai ke ujung kaki dan kuku. Jadi jantung ini memang menjadi suatu mesin utama tubuh kita, di mana bensinnya adalah darah, begitu ya dokter? Ya, betul sekali. Baik. Kemudian olahraga dan makanan apa nih yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung, dokter? Ya, yang jelas kalau pola makan ya, kita harus pola makan yang cukup serat, cukup protein, tetapi rendah lemak ya, karena makanan yang tinggi lemak itu biasa berkorelasi dengan faktor risiko terhadap penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskular disease. Untuk olahraga sebetulnya hampir semua olahraga ya yang bersifat endurance itu sebenarnya boleh dilakukan ya selama kondisi jantung itu masih dalam kondisi sehat. Ya, dan itu baik yang sifatnya aerobik untuk menjaga kesehatan jantung. Tapi tentu ada parameter-parameter atau ada ada target tertentu yang harus dicapai sehingga itu tidak menjadi over capacity dari kemampuan jantung kita, karena kalau di olahraga yang over capacity itu juga bisa harmful atau bisa berbahaya buat jantung kita. Nah, baik, menarik tuh. Oke, Dokter Didi, ditahan sebentar. Kita next akan langsung ke Dokter Aaron dulu nih, karena ini berhubungan juga pertanyaannya dengan yang selanjutnya ingin saya tanyakan ke Dokter Aaron. Halo, Dokter Aaron. Halo, dokter. Halo. Ya, baik. Dokter Aaron nih, tadi kan Dokter Didi sudah menjelaskan bahwa jantung itu seperti mesin dalam tubuh kita yang bahan bakarnya adalah darah. Kemudian untuk menjaga kesehatan juga ada berbagai macam pola makan maupun juga olahraga yang bisa kita lakukan. Tapi bagaimana nih caranya untuk mengetahui jantung kita dalam keadaan baik, dokter? Atau jenis pemeriksaan apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesehatan jantung? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Ratu. Jadi untuk mengetahui kondisi jantung kita, yang paling simpel kita bisa dengan merasakan gejala yang kita alami. Gejala yang umum yang menandakan jangan-jangan ada masalah di jantung kita adalah nyeri dada, dada tidak nyaman, mudah lelah, berdebar-debar, sesak nafas, ya, atau kadang-kadang bisa disertai rasa pingsan. Itu gejala-gejala yang umum. Apabila kita ada keluhan-keluhan seperti itu, boleh mempertimbangkan untuk mencari bantuan ke dokter umum atau dokter jantung untuk memeriksakan kondisi jantung kita. Selanjutnya, berlanjut kalau sudah ke dokter, akan dilakukan berbagai pemeriksaan ya. Pemeriksaan yang paling umum tentunya setelah pertama kali dilakukan pemeriksaan fisik, akan dilakukan pemeriksaan rekam jantung atau pemeriksaan EKG, dan biasanya diteruskan dengan pemeriksaan ronsen. Itu pemeriksaan yang basic, yang mendasar. Nah, nanti tergantung dari perlu atau tidaknya, tergantung dari kondisi keluhannya, mungkin dokter jantung bisa memintakan pemeriksaan seperti ekokardiografi atau nama lainnya USG jantung, atau pemeriksaan treadmill, bahkan sampai dengan CT scan jantung. Itu secara garis besar, kurang lebih begitu. Oke, dan itu bisa kita lakukan kalau kita merasakan ada gangguannya dalam pernafasan kita maupun rasanya debar-debar jantung yang terlalu cepat atau terlalu lamban gitu, dokter? Iya, kurang lebih begitu. Oke, bagaimana rokok dapat mempengaruhi kesehatan jantung nih, dokter? Ini juga jadi pertanyaan banyak orang ya. Oke.
Jadi rokok itu ketika asap tembakau beserta dengan kertas yang membungkusnya itu terbakar, kemudian dihirup ke pernapasan, akan ada banyak zat-zat dari asap itu masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah kita. Nah, zat-zat yang sifatnya toksik ini, yang beracun ini, dia berada di dalam darah, akan secara langsung menyebabkan kerusakan dari sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Nah, ketika sel-sel yang melapisi pembuluh darah ini mengalami kerusakan, itu akan mudah terjadi gumpalan lemak. Nah, gumpalan lemaknya ini namanya plak aterosklerosis. Nah, kondisi inilah yang lama-kelamaan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah jantung koroner, atau sering disebut juga penyakit jantung koroner. Seperti itu. Penyakit jantung koroner artinya apakah ada yang menyumbat jantung tersebut nih dokter? Nah, jadi kembali seperti yang disebut oleh Dokter Didi tadi ya, bahwa jantung ini kan fungsinya memompakan darah ke seluruh tubuh, tapi jantung sendiri sebagai suatu organ butuh bahan bakar. Dia sendiri ada pembuluh darah khusus yang memberi makan jantung, namanya pembuluh darah arteri koroner. Nah, ketika sumbatan ini terjadi di pembuluh darah arteri koroner, jadi jantungnya tidak bisa mendapatkan makanan dengan baik. Nah, itulah disebutkan namanya penyakit jantung koroner, yaitu suatu kondisi pembuluh darah arteri koroner yang harusnya memberi suplai darah ke jantung itu sendiri mengalami penyumbatan seperti itu. Oke, kalau begitu. Nah, dokter nih tahan dulu juga, karena next saya juga mau nanya kepada dokter Kabul tentang bagaimana pemeriksaan jantung ini. Baik, dokter Kabul, halo dokter. Baik, dokter. Halo, dokter Kabul. Iya, kedengaran dokter Kabul. Terima kasih banyak. Nah, dokter tadi juga dokter Aaron dan dokter Didi sudah menjelaskan tentang jantung secara umum dan juga pemeriksaan yang bisa dilakukan. Nah, banyak nih di masyarakat istilah seperti PCI dan juga CABG. Sebenarnya apa beda antara PCI dengan CABG ini, dokter? Ya, jadi jantung itu merupakan mesin di dalam tubuh kita, ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita tidak menjaganya sejak dini, katakanlah kita memakai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, apabila kita tidak menjaga dengan baik, maka dia bisa dapat rusak. Ada gangguan-gangguan pada sistem-sistem kardiovaskular, dalam hal ini misalnya pembuluh darah jantung, yang mengakibatkan fungsi pompa jantungnya jadi terganggu. Fungsi jantung sebagai mesin penopang kehidupan kita menjadi terganggu. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, maka ditemukanlah banyak teknik-teknik terkini tentang bagaimana cara dalam tanda kutip mereparasi performa mesin jantung ini yang terganggu. Misalnya dengan adanya sumbatan pembuluh darah. Nah, sumbatan pembuluh darah yang tadi setelah dijelaskan, katakanlah di penyakit jantung di pembuluh darah arteri koroner, itu apabila sumbatannya mengalami gangguan di 3 titik, jadi jantung itu, pembuluh darah koroner itu secara garis besar ada 2, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri bercabang 2, ya, jadi yang depan dan yang samping, jadi total 3. Nah, apabila sumbatan ini ada di 3 titik, maka biasanya dokter jantung menyarankan buat dilakukan operasi bypass. Tapi apabila kelainan pembuluh darah koronernya itu 1 atau 2 titik, itu biasanya bisa dilakukan perbaikan dengan menggunakan kateter jantung atau ring jantung. Nah, jadi teknik PCI atau percutaneous coronary intervention itu teknik teknik invasif tapi non bedah. Jadi, seiring dengan perkembangan zaman, kita mampu mereparasi jantung tanpa pembedahan. Jadi kalau CABG itu dilakukan bedah. Jadi ada dinding dadanya, di bahasa awamnya itu di black lah. Gitu. Terus kemudian direparasi oleh surgeon, oleh dokter bedah. Tapi kalau PCI ini kita oleh kardiolog, oleh dokter jantung. Gitu. Nah, itu memang ada beberapa perbedaan-perbedaan, tentu ada kelebihan-kelebihan dan kekurangannya dari 2 teknik-teknik ini, tapi kita antara dokter jantung dan dokter bedah saling bahu-membahu sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi pasien-pasien kita. Baik, jadi perbedaan yang paling bisa dilihat antara PCI dan juga CABG adalah PCI itu bypass ya dokter, tanpa ada pembedahan sama sekali, seperti kateter misalnya. Sedangkan ya, CABG itu bahasa kasarnya di black gitu dadanya ya. Ya, jadi CABG itu bypass, yang dibilang bypass tuh CABG. Oh, yang bypass itu CABG ya? Coronary Artery Bypass Graft, itu kepanjangan.
Oke, siap kalau gitu dokter. Terima kasih nih, saya juga jadi tahu nih. Selama ini saya kira bypass itu maksudnya tanpa ada pemotongan atau apa seperti itu ya, pembelekan. Nah, dokter, kalau pasien takut di PCI, bagaimana nih dokter? Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi seperti tadi yang di film intermezzo dari film itu, kita jangan terlalu overthinking. Jadi semua itu ya tentu tidak ada yang sempurna cuma Tuhan aja. Tapi tatkala dokter menyarankan buat melakukan suatu tindakan, pasti sudah didasari dulu dengan tanda-tanda bukti-bukti objektif yang kuat. Jadi apabila sudah disarankan oleh dokter buat melakukan tindakan PCI, katakanlah kateter jantung, itu pasti sudah dipilihkan oleh dokter lebih banyak manfaatnya dibandingkan efek negatifnya bagi kelangsungan hidup pasien-pasien kita. Karena apabila terjadi serangan jantung yang berat, itu akibatnya bahayanya itu bisa mengakibatkan kematian mendadak. Jadi dengan seiring kemajuan zaman dan teknologi, tindakan PCI itu tindakan yang minimal invasif, jadi non surgery, bukan bedah. Jadi habis tindakan PCI, pasiennya bisa nonton besoknya atau sorenya bisa nonton film di bioskop lagi, bisa jalan-jalan di mall lagi, bisa main golf lagi bisa. Jadi zaman udah canggih, jadi nggak usah terlalu khawatir apabila dokter menyarankan buat tindakan PCI. Beda misalnya dengan tadi tindakan CABG, yaitu dengan pembedahan atau bahasa awamnya di pembelekan ya, itu bahasa sangat awam sekali ya. Pembedahan itu maka dia recovery-nya butuh waktu. Kalau PCI itu keunggulannya recovery-nya sangat singkat. Jadi kita mampu melakukan our normal daily activity very soon. Oke, jadi harusnya kalau disarankan oleh dokter PCI aja jangan ragu-ragu ya, karena kan bisa langsung recovery-nya cepat juga dibandingkan dengan CABG yang butuh waktu recovery lebih lama. Tapi kalau soal rasa sakit itu tergantung ya dokter. Ya, jadi ada kriteria-kriterianya. Kapan dokter merekomendasikan PCI? Kapan dokter merekomendasikan CABG pembedahan? Karena ada teknik, ada kelainan-kelainan tertentu atau ada kerusakan-kerusakan tertentu yang dalam tanda kutip sulit dilakukan tindakan PCI, maka kita harus berdiskusi dengan teman-teman heart team namanya. Jadi ada teman-teman dokter bedah, ada keluarga juga dilibatkan, pasien juga dilibatkan. Jadi kita bersama-sama mengambil keputusan yang terbaik bagi pasien. Jadi mana yang akan dipilih itu biasanya kita putuskan bersama-sama. Tapi kalau kasusnya simple atau sederhana, biasanya dokter langsung menyarankan PCI atau kateter jantung. Oke, terima kasih nih Dokter Kabul. Tahan dulu sebentar, kita akan langsung ke Dokter Didi juga untuk menanyakan lanjutan tentang hal ini. Halo Dokter Didi. Tadi Dokter Kabul sudah menjelaskan, iya nih Dokter Didi. Dokter Kabul sudah menjelaskan ya soal perbedaan antara PCI dan juga CABG. Tapi mungkin yang para sahabat liputan6.com ingin tahu juga apa saja sih secara umum nih jenis-jenis penyakit jantung yang harus dikenali terlebih dahulu nih dokter. Iya, jadi itu pertanyaan yang paling umum ya di awam saya lihat ya. Jadi penyakit jantung itu apa sih sebetulnya? Ada yang bilang penyakit jantung koroner, tapi ada yang bilang gangguan irama. Jadi sebetulnya penyakit jantung itu sangat banyak ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu di sini. Bahkan pada anak-anak juga sudah ada beberapa yang menderita penyakit jantung, misalnya pada penyakit jantung kongenital yang timbul pada anak-anak kecil yang biasanya terjadi karena kongenital. Kemudian yang mungkin populer juga kalau pada dewasa adalah selain penyakit jantung koroner juga aritmia atau gangguan irama ya, itu juga saya rasa itu populer lah, banyak orang awam yang mempertanyakan. Kemudian ada juga kelainan penyakit struktural jantung ya, misalnya kelainan anatomi karena kelainan katup, kelainan dinding jantung dan sebagainya yang bisa timbul karena berbagai macam sebab. Jadi sebetulnya banyak sekali penyakit jantung itu. Nah, cuma mungkin yang populer ya, yang paling banyak orang dengar mungkin yaitu tadi penyakit jantung koroner, aritmia ya, kelainan katup. Nah, itu mungkin yang sering atau familiar mereka dengar. Mungkin itu sih. Baik, saya juga sering dengar sih dokter kalau soal penyakit jantung koroner, aritmia maupun struktural anatomi seperti katup jantung itu ya dokter. Nah, saya juga pengen tahu nih, kalau soal serangan jantung dokter, adakah yang disebut serangan jantung ringan maupun serangan jantung berat dokter?
Iya, jadi sebetulnya yang namanya serangan jantung itu sudah termasuk kategori pasti yang berbahaya ya. Jadi yang namanya serangan jantung akut itu sebetulnya sudah suatu kondisi emergensi. Cuma memang ada beberapa gradasi ya, beberapa gradasi dari kelas dari yang menentukan tata penanganan, pilihan penanganan pada pasien dengan serangan jantung tertentu. Tapi secara overall bahwa semua serangan jantung itu adalah suatu kondisi emergensi, kondisi yang life threatening, yang bisa berbahaya dan yang perlu apa istilahnya perlu mencari pertolongan kesehatan segera. Apakah itu ke rumah sakit, ke IGD atau intinya ke instalasi pelayanan kesehatan itu kalau serangan jantung itu semua harus indikasi segera. Baik. Apakah penyakit jantung itu adalah penyakit keturunan, dokter? Iya, tergantung ya. Ada penyakit jantung yang keturunan, ada yang enggak. Jadi kalau penyakit jantung kongenital tuh ada faktor genetiknya juga. Kemudian kalau penyakit jantung koroner itu multifaktorial. Memang salah satu poin dari faktor tersebut adalah genetik. Jadi ada orang-orang yang memiliki keturunan dari orang tuanya atau orang tua garis segaris dengan penyakit jantung koroner pada usia muda itu biasanya memiliki faktor genetik yang kuat. Tapi tidak single faktor. Jadi maksudnya apakah kalau orang tuanya mengalami penyakit jantung koroner usia muda pasti timbul? Belum tentu karena faktornya multifaktorial. Salah satu poinnya ada salah satu poin faktornya adalah dari keturunan. Jadi kalau dia punya keturunan dia jelas memiliki peningkatan faktor risiko lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai keturunan. Baik, dokter. Nah, kalau kita merasakan nih seperti sedang diserang jantungnya nih, rasanya seperti apa nih, dokter? Iya, yang paling khas tuh biasanya nyeri dada ya. Yang khasnya tuh nyeri dada, rasa seperti tertimpa beban berat ya. Ada yang mengatakan ada yang seperti tertindih, bisa disertai rasa yang menjalar ke rahang, ke bahu, sampai keringat dingin. Itu kalau keluhan yang tipikal. Tapi ya sekali lagi keluhan itu kan seringkali subjektif ya. Jadi ada orang yang mungkin ambang rangsangnya lebih sensitif, ada orang yang kurang begitu sensitif. Kemudian ada beberapa penyakit tertentu yang juga bisa mempengaruhi sensitivitas atau mempengaruhi presentasi gejala klinis tersebut. Misalnya orang yang dengan diabetes lama itu kadang gejala serangan jantung yang khas atau klasik seperti tadi sering tidak timbul. Karena dia memiliki pasien-pasien dengan diabetes lama sering mengalami gangguan yang namanya neuropati. Jadi neuropati itu terjadi gangguan saraf-saraf perifernya, sehingga dia sensor untuk rasa nyeri, keluhan klasik seperti rasa nyeri tertekan, diremas itu mungkin tidak timbul. Jadi yang paling itu yang saya sampaikan tadi adalah gejala klasik. Tapi kalau ada keluhan secara umum ya, misalnya rasa tidak nyaman di dada, ya sampai menjalar ke bahu, keringat dingin, itu ada sebaiknya memang harus mencari pertolongan kesehatan ke medis ya, karena nanti dokter lah yang akan menilai, yang melakukan assessment apakah ini betul serangan jantung atau tidak, karena gejala penyakit lain juga kadang-kadang bisa overlapping juga seperti gejala serangan jantung gitu. Jadi kalau ada kecurigaan yang paling tepat adalah kita harus mencari pertolongan ke ahlinya, tentu ya ke dokter untuk bisa dilakukan penilaian dan assessment apakah ini suatu gejala ke arah serangan jantung atau tidak. Dan yang pasti juga tidak meremehkan ya dokter, merasa bahwa ini hanya serangan jantung ringan gitu dokter. Ya yang paling sering kan seringkali ada istilahnya dulu angin duduk ya, yang kemudian bikin orang mati. Sebetulnya nggak ada penyakit angin duduk dalam medis ya, jadi itu biasanya adalah serangan jantung gitu. Gejalanya kadang seperti orang masuk angin gitu. Nah cuma karena dinamakan ini masuk angin, nah tidak mencari pertolongan ke medis sehingga akhirnya miss dan kemudian sudah datang dengan timbul dengan komplikasi yang fatal. Siap kalau begitu. Next kita langsung dulu nih ke Dokter Aaron. Tahan sebentar Dokter Didi karena kita akan langsung bertanya juga kepada Dokter Aaron mengenai apa saja nih yang dapat dilakukan untuk mengobati jantung. Halo Dokter Aaron. Halo Mbak Ratu. Ya baik Dokter Aaron, kita ingin tahu juga nih dokter, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengobati jantung kita dokter? Untuk pertanyaannya sebenarnya luas sekali ya, tentu saja berhubungan dengan jenis-jenis penyakit jantungnya itu apa saja. Seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Dokter Didi bahwa penyakit jantung jenisnya ada banyak. Ada yang berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, ada yang berhubungan dengan lemah pompa jantung, ada yang berhubungan dengan bocor katup. Nah, yang penting perlu diketahui bahwa sebagian besar penyakit jantung itu sifatnya kelainannya sudah semi permanen, tetapi hanya sebagian kecil yang bisa fully reversible
menjadi sembuh total gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Apakah kalau jantung sudah, misalnya udah ada penyumbatan nih, terus akan terus-terusan pada kondisi yang limiting atau kecacatan terus-terus? Tentunya tidak. Nah, itulah pasti dokter jantung akan memberikan obat-obatan. Nah, semua obat-obatan ini menopang fungsi jantung secara umum. Misalnya, untuk penyakit penyempitan jantung, obat-obat yang penting diberikan tentunya adalah pengencer darah, obat kolesterol ya, dan semua obat-obat yang tentu berfungsi menjaga gula darah, menjaga kolesterol darah, dan menjaga tensi darah. Dan obat-obat ini tidak bisa berhenti. Jadi salah satu kunci dari bagaimana cara mengobati jantung dengan baik adalah dengan pengobatan teratur. Contoh lain misalnya orang dengan lemah jantung atau lemah katup jantung ya. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana kalau tidak diberikan obat jantung atau tidak minum obat jantung dengan teratur, maka kondisi sesak nafasnya akan timbul terus dan timbul terus. Jadi balik lagi, poin paling penting untuk penyakit yang sudah semi irreversible ini adalah untuk selalu minum obat teratur sesuai arahan dokter dan rutin memeriksakan diri ke dokter untuk melihat apakah dosis obatnya perlu disesuaikan atau tidak gitu. Nah, kemudian faktor lain tentu yang penting juga untuk mengobati jantung seperti yang dikatakan Dokter Kabul tadi, apakah sudah perlu PCI atau CABG atau tindakan-tindakan definitif yang memang kalau dilakukan tuh bisa menjamin bahwa, bukan menjamin ya, kalau menjamin tuh udah kayak pasti banget, tetapi memberikan kesempatan untuk jantungnya tuh berfungsi lebih panjang dan lebih jauh. Kalau dokter dan heart team sudah memutuskan memang jantung bapak atau ibu butuh tindakan tersebut, nah semoga-moga kalau dilakukan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Jadi selain obat, definitif tindakan, dan tidak lupa gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu sangat penting untuk mencegah kesakitan jantung baru atau kesakitan jantung berulang untuk jenis penyakit jantung apapun, baik lemah jantung, penyempitan pembuluh darah jantung, dan serangan jantung. Ya, itu mungkin untuk garis yang sangat besar ya penjelasan saya seperti itu. Baik, artinya setelah mendapatkan tindakan juga dari dokter, diberikan obat juga, jangan lupa gaya hidup sehatnya yang juga mulai diperbaiki. Kalau sebelumnya merokok, mulai juga mungkin harus berhenti merokok ya dokter ya. Dan pasti harus berhenti total itu. Harus berhenti total. Nah, kalau soal pemakaian obat ini sendiri dokter, ada juga beberapa orang yang mungkin malas minum obat, merasa ini sangat membosankan, enek gitu. Nah, kalau mereka tidak mau minum obat seperti apa dokter? Apakah memang ada cara lain selain obat? Nah, sayangnya memang kita boleh bilang tergantung jenis obat dan tergantung dari tujuan pengobatan. Misalnya, kalau seseorang itu sudah mengalami penyumbatan jantung dan harus minum pengencer darah, memang yang namanya pengencer darah di penelitian dan di panduan manapun itu tidak boleh dihentikan. Kenapa seperti itu? Orang dengan ada penyumbatan jantung, baik sudah dipasang ring misalnya, itu tetap masih akan membawa resiko serangan jantung di masa datang. Kalau misalnya dia memutuskan untuk nggak mau minum obat lagi, ya yang ditakutkan entah berapa bulan atau berapa tahun ke depan terkena serangan jantung berulang, misalnya seperti itu. Nah, jadi memang seperti yang saya bilang tadi ya, kondisinya udah irreversible. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita, kalau orang kayak flu, udah sembuh flu-nya nggak usah minum obat lagi. Sayangnya banyak penyakit jantung sudah permanen. Ketika kita akhirnya memutuskan berhenti minum obat, ya harus siap-siap dengan menanggung resikonya gitu. Jadi memang obat itu tidak terhindarkan ya kalau memang sudah kondisinya irreversible. Ya, Dokter tadi juga sempat mengatakan tentang kateter, sering disebut juga tentang katerisasi dan pasang ring di masyarakat nih. Apa maksud dari hal tersebut dokter? Oke, jadi kateterisasi itu adalah penggunaan alat yang namanya kateter. Apa sih alat kateter ya? Kateter itu selang ya, sebenarnya dia selang panjang. Nah, tindakan kateterisasi itu sendiri memasukkan selang dari pembuluh darah tepi, baik dari biasanya pembuluh darah tangan atau pembuluh darah paha. Itu selangnya dimasukkan oleh seorang dokter jantung naik terus sampai ke jantung. Nah, setelah selang itu sampai ke jantung, dapat digunakan untuk memeriksakan berbagai kondisi jantung. Misalnya memeriksakan tekanan dalam jantung ya. Tetapi yang paling umum, yang paling terkenal yang namanya kateterisasi jantung itu adalah kateterisasi untuk melihat penyempitan pembuluh darah jantung koroner. Nah, melalui selang yang tadi, dokter jantung akan menyemprotkan ya atau menyuntikkan zat kontras ya atau zat warna sehingga mengisi ke pembuluh darah koroner. Setelah zatnya mengalir masuk ke dalam pembuluh darah koroner, itu dilakukan perekaman dengan video X-ray atau fluoroskopi. Jadi tampak dengan jelas, oh ini pembuluh darahnya
ada penyempitan, seberapa banyak, di berapa titik, ya, seberapa berat, 70%, 90%, ya. Nah, setelah mendapatkan gambaran total dari penyumbatan pembuluh darah koroner tadi, seperti yang disebut dokter Kabul tadi ya, udah ditentukan penyakitnya seberat apa, nanti dokter jantung kira-kira memutuskan bekerja sama juga dengan dokter tim lain. Ini apakah bisa dilakukan pemasangan ring atau jangan-jangan penyempitannya sudah terlalu berat sampai kalau dipasang ring ini mungkin terlalu beresiko, ringnya terlalu banyak atau hasilnya tidak akan bagus sehingga dianjurkan untuk pemeriksaan bypass gitu. Nah, berhubungan sama pertanyaan kedua tadi yang namanya PCI ya. Apa sih hubungannya kateterisasi tadi sama PCI? Kalau kateterisasi tadi selangnya itu cuma untuk ngambil gambar, kalau PCI adalah pada dasarnya tindakan pemasangan ring gitu. Melalui selang kateter yang sama tadi, dokter akan memasukkan balon yang fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah yang sudah sempit, dan dari selang yang sama juga akan dimasukkan ring metal tadi untuk menjaga supaya pembuluh darah yang sudah dibesarkan oleh balon tadi nggak menyempit lagi. Nah, kurang lebih itulah tindakan pemasangan ring. Nah, itu makanya kenapa pemasangan ring tidak memerlukan pembedahan atau operasi, karena cukup dari selang yang dimasukkan dari paha atau dari lengan itu sudah bisa dilakukan pemasangan ring untuk menjamin pembuluh darahnya tetap terbuka dan mengalir dengan lancar. Kurang lebih. Memang ya, teknologi itu sekarang sudah jauh lebih baik daripada yang dulu, dan sekarang pasang ring aja sudah bisa melalui kateter ya, tidak perlu lagi melalui pembelekan tadi untuk bahasa kasarnya ya. Betul. Kalau yang namanya pembelekan itu sebenarnya operasi bypass itu tidak dipasang apa-apa di dalamnya, tidak dipasang. Tapi mungkin sebagai analogi akan diambil pembuluh darah dari tempat lain, baik dari tangan maupun dari dinding dada, untuk disambungkan ke ujung dari penyumbatan itu sendiri. Mungkin kalau saya memberikan gambaran ke Mbak Ratu, namanya operasi bypass ya seperti orang membuat jembatan bypass melewati sungai atau melewati rel kereta. Nah, kalau jalan bawahnya tersumbat, dibikin jalan baru ke atas. Nah, itulah bypass gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, dokter tahan dulu juga karena pertanyaan selanjutnya ini sangat berhubungan untuk dokter Kabul nih. Halo dokter Kabul. Halo. Nih dokter, tadi kan udah dijelaskan ya tentang CABG maupun PCI oleh dokter Aaron. Nah, apa kalau pasien ini takut di CABG dokter, arti takut untuk dibelek dadanya, untuk melakukan pengoperasian, apa bisa dipasang ring saja? Mana yang lebih bagus juga, CABG atau pemasangan ring? Atau justru ini dua hal yang sangat berbeda dokter? Ya, jadi di dalam pengambilan keputusan buat kesehatan pasien dan buat kelangsungan hidup pasien jangka panjang, maka pengambilan keputusan ini harus melibatkan heart team, namanya tim jantung. Nah, di dalam tim jantung ini di situ ada dokter jantung, ada dokter bedah, ada dokter terkait faktor risiko lainnya, misalnya internis dan sebagainya. Terus kemudian dan juga yang paling penting ada keluarga dan pasien di dalam pengambilan keputusan ini. Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Apabila misalnya kita menyarankan yang terbaik misalnya operasi bypass, akan tetapi pasien takut, ya tentu ada solusi-solusi yang lain ya, karena banyak jalan menuju Roma. Kalau pasien ternyata takut operasi bypass, bisa dilakukan juga tindakan pemasangan ring jantung. Cuman konsekuensinya jumlah ring yang mungkin harus dipasang jadi lebih banyak dibandingkan dari yang seharusnya, karena idealnya itu kan tadi seperti dokter Aaron bilang dipasang bypass. Apabila dokter menyarankan operasi bypass, itu biasanya terindikasi satu, kerusakan di pembuluh darah jantung koronernya itu cukup parah. Yang kedua itu jumlah titik kerusakannya biasanya multiple atau 3 titik. Nah, apabila kerusakan-kerusakan tersebut nanti di pasien takut untuk melakukan operasi CABG, maka kita heart team bersama dengan keluarga menjelaskan sedetail mungkin. Apabila pasien juga memang tetap takut juga, ya tentu kita bisa memberikan alternatif dan solusi-solusi yang lain, yaitu berupa reparasi melalui kateter jantung tadi yang seperti dokter Aaron bilang, dan sebagai konsekuensinya tentu jumlah ring yang akan dipasang di situ mungkin cukup banyak gitu. Akan tapi masih sangat memungkinkan, artinya pasien apabila takut dilakukan pembedahan atau pembelekan jantung, ya dia masih ada alternatif atau solusi yang lain, dan itu bisa didiskusikan, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut dengan dokternya secara terbuka, sehingga nanti kita akan mengadvokasi
memilihkan win-win solusinya, bagaimana yang terbaik untuk pasien dan keluarga. Kurang lebih gitu, Baik, Mbak. dokter. Jadi kalau soal mana yang lebih baik itu juga tergantung dari kondisi pasien sendiri maupun keluarganya. Baik CABG maupun PCI itu memang tergantung dari kebutuhan sendiri ya, tidak ada Ya, yang lebih baik maupun lebih buruk. ya, Nah, jadi dokter, kenapa dokter? ya, jadi itu complementary. Nah, jadi antara Mm-mm. satu tindakan kan, kalau PCI itu oleh kardiolog, kalau pembelekan atau pembedahan itu oleh surgeon, oleh dokter bedah. Nah, itu komplementari, saling melengkapi. Kita di dunia ini semua itu berlomba-lomba dalam hal kebaikan buat memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Karena dari sisi kami dokter jantung itu juga kita dengan teknologi penemuan ilmu kedokteran terbaru, jenis obat-obatan di dalam ring itu kan ringnya itu ada obatnya. Nah, itu teknologi berkembang terus, desain ring jantung juga berkembang demikian rupa menjadi sangat bagus sekali, sehingga kita dengan dokter bedah nih bersaing ya, antara pembedahan maupun kateter jantung bersaing untuk memberikan yang terbaik buat pasien-pasien kita, sehingga kalau dengan teknologi yang terkini itu buat lesi-lesi katakanlah pembuluh darah yang utamanya left main itu antara dokter jantung dan dokter bedah jantung itu survival 5 year survivalnya tuh kompetitif gitu. Kita artinya tidak inferior dibandingkan dengan teman-teman bedah gitu. Kurang lebih gitu. Mm-mm. Baik. Baik. Karena ada teknologi yang sekarang ini juga pastinya untuk teknologi kateter tidak kalah dengan teknologi CABG ya dokter. Dokter, apakah orang yang sudah dilakukan pemasangan ring bisa berolahraga? Bagaimana menjaga agar kondisinya bisa tetap baik nih dokter? Ya, jadi tadi pemasangan ring apabila kita tentu kita harus ketahui bersama bahwa nomor satu, dokter bukan malaikat, dan nomor dua ya, apabila permasalahan atau penyakit itu diidentifikasi secara dini, maka reparasi atau pengobatannya lebih bagus dibandingin dengan kalau dia sudah terlalu, ibaratnya mohon maaf misalnya seperti kanker udah stadium 4, yaitu susah kita gitu. Dokter juga susah mau berbuat sesuatu karena itu udah sangat parah sekali ya. Nah, buat teman-teman sahabat liputan 6 ya. Jadi buat teman-teman yang nonton acara ini, jadi zaman sekarang nih yang udah modern ya, tidak usah takut buat mengkonsultasikan kesehatan teman-teman kepada dokter yang teman-teman percaya, sehingga apabila ada permasalahan dalam hal ini jantung dan teridentifikasi secara dini, maka kita akan memilihkan teknik-teknik pengobatan yang terbaik dan memberikan hasil outcome klinis yang juga baik. Apabila misalnya kelainannya tidak begitu parah dan dokter misalnya sudah melakukan pemasangan ring, itu biasanya jantungnya dalam tanda kutip belum sampai luka. Jadi jantung tidak sampai lemah jantung, atau kalau serangan jantung segera teridentifikasi cepat, kurang dari 60 menit sudah selesai dilakukan tindakan, onsetnya juga cepat ya. Nah, itu biasanya kerusakan jantungnya sangat minimal sekali. Nah, pasien ini bebas mau melakukan olahraga hiking atau sepedaan atau olahraga main golf, itu bebas saja, nggak ada masalah ya, cuman dengan parameter tertentu. Jadi apabila sudah dilakukan reparasi dalam hal reparasi komplit, reparasi yang dalam tanda kutip mendekati sempurna, maka pasien bisa melakukan aktivitas tanpa, dalam tanda kutip, tanpa kecacatan. Oke. Ya. Jadi masih Oke. bisa jadi presiden direktur, masih bisa jadi CEO, masih bisa jadi wartawan, masih bisa jadi pemadam kebakaran, itu masih bisa. Masih bisa jadi pilot, bawa pesawat, itu masih boleh. Berarti memasang ring di jantung itu bukan berarti si pasien menjadi cacat ya dokter, atau tidak bisa melakukan pekerjaan berat lainnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, kalau begitu tahan dulu juga dokter, kita akan langsung kepada dokter Didi untuk sekarang kita mulai ke closing statement ya, karena tidak terasa bahwa kita sudah lama juga nih untuk ngobrol-ngobrol dan masih ada banyak lagi yang ingin kita bahas, tapi sekarang kita closing statement terlebih dahulu dan kita mulai dari dokter Didi nih. Halo dokter Didi. Ya, halo. Baik, mungkin Dokter Didi ada closing statement singkat kepada para sahabat liputan.com, terutama mungkin tadi nih Dokter Didi kan sempat menyebutkan tentang angin duduk ya. Mungkin itu juga bisa menjadi closing statement menarik dari Dokter Didi. Ya, jadi penyakit jantung koroner itu memang sampai sekarang masih menjadi momok karena itu adalah
penyebab kematian terbanyak di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga. Ya, jadi salah satu manifestasi penyakit jantung koroner ya tadi yang mungkin bersifat fatal adalah serangan jantung. Nah, kalau orang awam mungkin suka mengistilahkan ya dengan serangan jantung. Jadi ya itu yang paling penting adalah screening sebetulnya. Karena kalau sudah sampai terjadi serangan jantung dan sampai kita harus lakukan tindakan intervensi kateter, sampai pemasangan ring atau bypass, itu sebetulnya sudah fase di mana terlambat, sudah timbul namanya kita sebut kardiovaskular event. Jadi yang paling baik tentu adalah mencegah jangan sampai itu terjadi. Jadi yang paling bagus adalah kalau adalah melakukan screening atau deteksi sedini mungkin, atau apabila ada keluhan yang mencurigakan, tidak usah ragu-ragu lagi untuk datang periksa ke rumah sakit ke tempat dokter yang terpercaya. Apalagi teknik perkembangan untuk pengobatan penyakit jantung itu sudah sangat berkembang sekali. Tadi Dokter Kabul sama Dokter Aron sudah menyampaikan bypass PCI. Sebetulnya sekarang bukan hanya bypass PCI, kita sudah bisa mengerjakan bypass itu namanya minimal bypass surgery. Di AMC Group kita sudah mengerjakan yang namanya minimal invasive surgery. Jadi itu operasinya sangat minimal invasif, bahkan tulang dadanya tidak perlu dipotong. Bahkan kita juga bisa mengerjakan namanya hybrid procedure, yaitu kombinasi antara bypass dengan minimal invasif, kita kombinasi dengan pasang ring ya untuk agar operasi bypassnya itu sangat minimal invasif, tidak perlu membelah tulang dada, bahkan tidak perlu menghentikan jantung. Jadi perkembangan penanganan untuk penyakit jantung itu sudah sangat banyak, bukan hanya untuk penyakit jantung koroner, untuk aritmia pun juga sudah sangat banyak. Tapi yang paling baik tentu adalah kita mencegah. Jangan sampai terjadi mesti di kateter, sudah serangan jantung. Nah, yang bagaimana mencegahnya? Tentu mencegah itu adalah sedini mungkin. Jadi yang melakukan screening, deteksi dini itu jauh lebih baik. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Didi. Yang pasti ya untuk sahabat liputan6.com selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk screening jantung dan menjaga juga pola hidup kalian. Nah, sekarang next kita ke Dokter Aron. Dokter Aron, apakah ada closing statement dari Dokter Aron untuk para sahabat liputan6.com nih? Baik, Dokter Aron, suaranya belum keluar ya? Ya, sudah keluar ya suaranya ya? Sudah keluar, Dokter Aron. Ya, jadi mungkin masih berhubungan dengan, nggak jauh-jauh yang tadi kita bahas ya, yang berhubungan dengan pengobatan jantung, bahwa tentu penyakit jantung itu yang seperti dibahas tadi bahwa sudah semi irreversible, dan kalau sudah sekali kena, itu antara harus melakukan tindakan tertentu dan tentunya harus minum obat yang udah nggak bisa berhenti lagi gitu. Tentu kita nggak mau itu terjadi ya, karena sekali terjadi nggak bisa di-reversible. Jadi mengulang yang dikatakan Dokter Didi tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Rajin-rajin untuk mengecek apakah kita punya faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kita mengalami penyempitan pembuluh darah jantung koroner. Misalnya, apakah kita punya keturunan? Nomor 2, apakah kita masih aktif merokok dan belum bisa berhenti rokok? Nomor 3, apakah kita punya kolesterol tinggi, diabetes, atau hipertensi? Apabila ada, ini semua harus diobati dengan baik supaya jangan sampai masuk ke kondisi irreversible, yaitu suatu kondisi penyakit jantung koroner. Nah, kalau beberapa orang memang sudah terlanjur punya nih, sudah ada penyempitan, bukan berarti terus kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kalau kita biarkan akan masuk ke kondisi yang lebih berat, yaitu gagal jantung, lemah jantung ya, dan ketika sudah lemah jantung pun masih bisa masuk ke kondisi yang lebih berat lagi. Makin berat kita membiarkan kondisi jantung, makin banyak jenis-jenis obat yang membuat kita jadi lebih tergantung gitu. Misalnya, kalau baru penyempitan pembuluh darah aja kita tergantung dari obat penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau kita nggak mau obatin sampai penyempitan pembuluh darahnya lebih hebat, sudah masuk ke fase lemah jantung, gagal jantung, kita jadi tergantung juga sama obat gagal jantung. Jadi tiap hari minum obatnya bakalan makin banyak. Makanya kalau udah ketahuan dari awal, lebih baik langsung diobatin, rajin-rajin berobat supaya tidak berlanjut. Nah, terakhir tentu dari tadi kita bahas sudah pasang ring, misalnya sudah CABG ya. Harusnya pembuluh darah udah lancar ya, jantung harusnya bisa berfungsi dengan baik. Terus harus diapain? Apakah kita bisa bebas berhenti minum obat? Tentunya tidak, karena faktor-faktor yang membuat kita mengalami penyempitan pembuluh darah dan dinding pembuluh darah kita yang sudah bertahun-tahun rusak itu walaupun sudah dibuka dan bisa mengalir kembali, tapi dindingnya udah nggak bagus gitu.
kalau kita berhenti minum obat, resikonya akan timbul penyempitan berulang beberapa tahun ke depan. Secara umum, dari segi penelitian, ring jantung itu bisa awet sampai dengan 95% dalam 5 tahun pertama, atau sekitar 90% dalam 10 tahun, bahkan tinggal 88% dalam 15 tahun berikutnya. Lumayan, cukup baik sebenarnya angka successful rate-nya. Nah, yang membedakan apa tuh antara yang bagus terus ringnya dengan ringnya mampet lagi? Nah, balik-balik ke yang tadi, lifestyle dalam mencegah faktor resiko seperti kontrol gula atau lemak dari diet, rajin berolahraga, dan tidak lupa kontrol teratur dan minum obat. Ya, jadi saya rasa closing statement dari saya itu ya. Siap, terima kasih banyak Dokter Aaron. Yang jelas memang paling penting itu adalah mencegah daripada sudah kena. Namun kalau sudah kena, karena kebetulan penyakit jantung adalah penyakit yang irreversible, artinya memang mau tidak mau akan terus bergantung kepada obat. Jadi jangan malas untuk meminum obatnya, karena semakin malas meminum obat, malah akan menjadi semakin parah dan malah akan bergantung dengan obat-obatan lainnya. Oke, next kita ke Dokter Kabul nih. Apakah Dokter Kabul ada juga closing statement terakhir untuk para sahabat liputan6.com? Ya, jadi yang paling penting adalah deteksi dini. Ya, apabila penyakit itu terdeteksi secara dini, maka tim dokter, tim medis mampu memfasilitasi sehingga efek keirreversibelannya itu menjadi sangat minimal. Nah, jadi cuman masyarakat banyak perasaan takut, cemas dan sebagainya. Nanti saya jadi ketahuan deh penyakitnya ini tuh. Ya, takut itu suatu hal yang lumrah, suatu hal yang alamiah, suatu hal yang wajar. Akan tapi kalau ketakutan kita yang terlalu berlebihan, sementara kita menderita sakit jantung, maka nanti masa depan kita itu, pertaruhan masa depan kita menjadi sangat besar dibandingkan dengan outcome klinisnya. Artinya apabila misalnya kita sakit jantung di usia 40, sekarang kita sedang ada di top of performance karir kita, sedang jadi CEO, sedang jadi direktur, sedang jadi bos di puncak karir, tiba-tiba kita serangan jantung dan kita ignorance, maka penyesalan itu selalu datang terlambat. Penyesalan akibat serangan jantung itu tak bertuan. Nah, jadi kalau udah penyesal udah nggak bisa balik lagi, nggak bisa kembali ke dunia lagi kalau serangan jantung terus berakhir dengan kematian. Maka deteksi dini itu menjadi sangat penting dan selalu konsultasikan dengan dokter yang teman-teman percaya. Jadi nggak usah khawatir kalau kok saya divonis ini dengan dokter jantung ini. Teman-teman kalau ragu-ragu bisa namanya second opinion atau third opinion, atau kalau perlu fourth opinion. Jadi selalu konsultasikan dan diskusikan dengan dokter nanti yang tim dokter yang teman-teman percaya, sehingga nanti kami bisa memfasilitasi outcome yang terbaik bagi kelangsungan hidup sahabat Liputan 6 sekalian. Baik, dokter, terima kasih banyak atas nasihatnya, dan ini juga memang suatu poin yang sangat menarik ya, bahwa deteksi dini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan daripada nanti terlambat dan malah tidak tahu sama sekali. Jadi jangan takut kalau pergi ke dokter ngerasa ya kayak nanti ketahuan deh sakit ini itu, justru itu bagus ya. Nah, next sahabat Liputan 6, ternyata nggak cuma kalian-kalian aja nih yang mau nanya ya, banyak sekali yang mau nanya, dan kebetulan kita juga sudah mengumpulkan banyak pertanyaan dari berbagai sumber nih untuk ditanyakan kepada dokter tentang kesehatan jantung. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini sudah dikumpulkan, saya akan bacakan mungkin untuk yang pertanyaan pertama. Yang pertama ini ada pertanyaan, apa yang harus diperhatikan guna menjaga jantung tetap sehat? Nah, pertanyaan ini mungkin cocok ya untuk diberikan dulu kepada dokter Didi nih. Ya, halo kasih. Dokter Didi. Ya, halo. Ya, terima kasih Mbak Ratu. Itu pertanyaan mungkin yang paling sering disampaikan oleh pasien-pasien saya juga, gimana caranya supaya tetap sehat. Jadi ini saya ngomong karena penyakit jantung itu luas ya, dan banyak jenisnya, mungkin saya fokus saja untuk ke penyakit jantung koroner yang mungkin dari tadi paling banyak kita bahas. Jadi penyakit jantung koroner itu hampir selalu dimulai oleh faktor risiko. Tadi Dokter Aaron sudah menyampaikan mulai dari genetik, kemudian merokok, kemudian gangguan kolesterol, obesitas, sedentary lifestyle, jadi orang yang gaya hidup yang jarang aktivitas fisik. Ya, saya rasa kalau di Jakarta itu tinggi ya, gaya hidup yang jarang aktivitas fisik, diabetes, hipertensi, penyakit ginjal kronis, banyak lagi penyakit ini. Jadi sebetulnya gimana sih cara yang paling mudah untuk kita ini? Ya, paling mudah adalah kita melakukan screening faktor risiko terhadap penyakit jantung koroner.
Dan kalau kita ketemu misalnya, oh ternyata kolesterol saya tinggi, ternyata ayah saya menderita penyakit jantung koroner pada usia muda, kemudian ternyata saya termasuk kelompok yang sedentary life ya, jadi jarang aktivitas fisik, kemudian makan tinggi lemak dan sebagainya, itu maka kita termasuk kelompok yang beresiko. Nah, orang-orang yang memiliki faktor resiko ini harus melakukan pengelolaan faktor resiko itu dari sedini mungkin. Jadi jangan nunggu nanti udah keburu sakit gitu, karena awalnya selalu faktor resiko tersebut yang mempengaruhi. Jadi kontrol risk factor tersebut sebaik mungkin, ya sesuai dengan target yang mesti dicapai, yaitu bisa Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan dokternya ya dokter-dokter yang Bapak Ibu percaya untuk bisa dipandu agar mencapai target-target terapi tersebut. Dan dengan mengontrol faktor risiko tersebut, maka itu termasuk bagian pencegahan utama dari terjadinya penyakit jantung koroner. Gitu. Jadi yang paling penting adalah tadi Dokter Kabul sampaikan deteksi dini, dan terutama deteksi dini apa? Terutama faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Semoga itu juga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Liputan 6 tadi ya. Dan next nih, ada pertanyaan lagi. Bagaimana pertolongan pertama orang yang terkena serangan jantung? Nah, ini pas banget untuk dokter Kabul nih untuk dijawab. Nah, dokter Kabul bagaimana nih? Kira-kira pertolongan pertama orang yang terkena serangan jantung harus seperti apa, dokter? Ya, jadi apabila dia terkena serangan jantung, ya, jadi nomor satu, apabila ada obat-obatan pengencer darah, nah itu minumlah obat-obat pengencer darah itu. Ya, misalnya yang paling dulu yang paling terkenal dan beredar di luar tuh namanya asetil salisilat ya. Kalau dulu tuh digunakan buat anti nyeri, yaitu golongan MSID di warung tuh ada sekitar 600 mg dulu, itu terkenal sebagai obat anti nyeri. Jadi kalau ada terkena serangan jantung, ini benar-benar serangan jantung, yaitu pertolongan pertama minum obat pengencer darah. Terus kemudian apabila serangan jantung berlanjut, terus kemudian mengakibatkan kematian atau dia henti jantung mendadak, ini jadi pingsan, tidak sadar, maka harus segera dilakukan pertolongan namanya bantuan hidup dasar. Jadi ini sangat penting. Jadi bukan ditusuk-tusuk pakai jarum, bukan ditepok-tepok wajahnya, bukan digotong-gotong, tapi dilakukan kalau dia nggak sadar, dia tidak ada respon, dilakukan namanya bantuan hidup dasar, dilakukan pijat jantung. Dilakukan pijat jantung terus-menerus sampai dia ada pergerakan atau sampai pasiennya sadar. Jadi apabila terjadi henti jantung, serangan jantung kan komplikasi yang paling ditakutkan, yang paling berat yaitu henti jantung. Maka harus segera dilakukan pertolongan bantuan hidup dasar. Dan yang lebih penting lagi, sebelum henti jantung, apabila dada kita rasa nggak enak, kemudian kayak bahasa awamnya terjadi angin duduk, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat buat didiagnosis apakah ini betul serangan jantung atau penyakit yang lainnya. Yang lebih penting itu, bawa segera ke rumah sakit terdekat. Jadi apabila lagi sendirian di mobil, ada perasaan nggak enak, jangan nunggu berat dulu. Langsung menepi, keluar pintu tol terdekat, nah cari rumah sakit terdekat di mana. Biar nanti dilakukan segera pertolongan medis pertama. Baik, tetap saja ya untuk pertolongan medis pertama, kalau memang memungkinkan, paling baik langsung ke rumah sakit juga ya dokter ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Sekarang kita ada pertanyaan selanjutnya ini dari sahabat Liputan 6 juga. Apakah kopi dapat memperburuk kesehatan jantung? Wah, kayaknya dia tukang minum kopi nih yang nanya nih. Oke, Dokter Aaron nih mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, saya akan mencoba ya ini menggambarkan kondisi kopi dan jantung yang sebenarnya kalau saya boleh gambarkan tuh hubungannya cukup complicated gitu ya. Oke. Karena kalau orang yang jantungnya sehat, pada dasarnya minum kopi itu tidak apa-apa gitu ya, nggak jadi masalah, nggak sama sekali nggak bikin resiko jantungnya jadi kenapa-kenapa di masa depan, tidak. Bahkan banyak penelitian yang menganggap konsumsi kopi ada yang bilang bisa punya antioksidan, bikin jantung sehat dan lain-lain. Tetapi kita sudah tahu jelas bahwa kopi itu punya beberapa efek. Satu, ada beberapa orang yang sensitif terhadap kopi. Kalau minum kopi jadi agak deg-degan. Nomor 2, jadi agak anxious ya, agak anxiety gitu misalnya. Satu. Nomor 3, beberapa orang yang sensitif dengan kafein bisa terganggu tidurnya, misalnya begitu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang tidak bagus sebenarnya buat jantung.
Atau misalnya buat mereka yang punya tekanan darah tinggi gitu. Kalau orang yang terganggu tidurnya dengan kafein sehingga jam tidurnya menjadi pendek, waktu tidur dan waktu bangunnya menjadi nggak bagus ya. Untuk berkepanjangan, kita udah jelas ada penelitian bahwa waktu tidur yang pendek dan tidak teratur itu punya menjadi resiko terjadinya penyakit jantung di masa depan karena dia berhubungan sama faktor stres secara total, mempengaruhi kejadian diabetes dan darah tinggi. Nah, seperti itu. Tapi buat Anda yang mungkin sudah tidak terlalu dipengaruhi oleh kopi ya silakan saja gitu. Nah, akan lebih penting lagi buat orang-orang yang sudah punya penyakit jantung. Nah, buat orang-orang yang sudah punya penyakit jantung, jantungnya tentu pada kondisi berbeda. Baik pada kondisi penyempitan pembuluh darah jantung maupun pada kondisi lemah jantung, ini adalah suatu penyakit-penyakit yang salah satu faktor penting dari pengobatannya adalah denyut nadi hariannya tuh harus relatif lambat dan stabil, yaitu diharapkan di bawah 70 kali per menit. Nah, gitu. Buat Anda yang sensitif sama kopi, setelah konsumsi kopi, nah itu apakah bisa bikin jantung deg-degan? Nah, itu tentunya tidak bagus. Bisa mencetuskan gejala-gejala baik sesak nafas maupun nyeri dada kalau Anda sensitif terhadap kopi. Gitu. Nah, jadi mungkin gimana dong kalau sudah punya sakit jantung? Faktor lain yang penting juga, kopi bisa menyerang saluran cerna ya, bisa bikin mah. Dan seperti yang saya bilang tadi, orang yang udah ada penyumpitan jantung gak bisa berhenti minum pengencer darah. Nah, banyak jenis pengencer darah itu juga menyerang asam lambung, sehingga kalau misalnya di-combine sama efek dari kopi, kalau lambungnya nggak tahan kopi, mungkin efek dari ulu hatinya nggak enak, kembung-kembung, penyakit asam lambungnya akan jadi lebih sering kambuh, malahan yang gawat nanti harus berhenti obat jantung. Nah, jadi harus dilihat-lihat kondisi pasiennya sendiri itu gimana. Kalau termasuk yang nggak ada masalah, sudah minum kopi selama ini, tidak terganggu tidurnya, tidak terganggu tensi, denyut nadi, dan nggak ada asam lambung, ya silahkan aja. Tetapi kalau Anda punya gangguan-gangguan seperti itu, mungkin lebih baik dihentikan gitu. Oke, waduh ternyata sangat complicated ya hubungan antara kopi dengan jantung ini. Bagi kalian yang memang jantungnya masih sehat, masih bolehlah minum kopi dengan normal. Tapi kalau sudah pernah merasakan jantungnya itu sakit dan juga memiliki asam lambung serta masih mengkonsumsi obat jantung juga, lebih baik menghindari kopi ya. Baik, kalau begitu tidak terasa juga bahwa kita sudah berbicara nih selama 1 jam lebih ya, bahwa kita sudah sampai penghujung acara, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat Liputan6.com yang sudah menyaksikan sampai akhir. Dan jangan lupa juga bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Didi Kurniadi, SPPD KKV Finasim Vica, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular RSIMC Pulau Mas. Terima kasih banyak Dr. Didi ya. Terima kasih Mbak Ratu. Terima kasih. Selanjutnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aaron Husing, SPJPK, FIHA Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Konsultan Kardiologi Intervensi, RSIMC Tangerang. Terima kasih Dr. Aaron. Terima kasih banyak Mbak Ratu. Last but not least, juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kabul Priyantoro, SPJPK, FIHA Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Konsultan Kardiologi Intervensi, RSIMC Cikarang. Terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih banyak kepada para dokter kita semua, dan saya Ratu Surya Sumira mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara Healthy Monday berikutnya, dan see you next time.